apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua sehat dan kuat ya, berkat perlindungan Tuhan yang Maha Baik. Nah, Kakak Tia juga mau menyapa mama papa nih. Shalom mama papa semua yang di rumah. Sehat kan semuanya ya? Nah, hari ini untuk adik-adik semua kita kembali beribadah, bertemu lagi dengan Kak Tia ya, karena hari ini hari Minggu ya. Kita kembali mau memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengar cerita tentang firman Tuhan ya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadahnya. Yuk semua duduk yang manis ya. Dengarkan semua. Nah, sebelum kita dengar cerita, kita mau nyanyi dulu nih adik-adik ya. Nanti habis nyanyi baru berdoa. Yuk. Kali ini kita nyanyinya judulnya Yesus sayang semua ya. Yuk kita dengarkan teman-teman kamu nyanyi dan ikuti ya adik-adik ya. Yuk, Kak Tia juga mau lihat dan ikuti ya. Yuk silakan. Yeay! Senang sekali Yesus ada di rumah kita. Karena Yesus sayang kita semua. Yeay! Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang kita semua adik-adik. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Yeay. Nah, adik-adik semua udah dengar kan? Ayo gimana nyanyinya? Yesus sayang semua ya. Nah, kan kita sudah pernah nyanyikan kan di sekolah minggu ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi. Tadi udah nyanyi, sekarang berdoa. Yuk. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi.
kami anak-anakku datang menghadap kehadiratmu kembali, di mana hari ini adalah hari semua umatmu beribadah. Begitu juga dengan kami anak-anak sekolah minggu kelas Batita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberikan kesehatan kekuatan kepada kami di masa-masa sulit seperti ini, karena kami yakin Tuhan pasti bantu kami. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Katia yang bercerita, yang berkati kami semua yang di rumah ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah semua, yuk kakak mau cerita nih. Ayo dengar ya. Tenang, duduk, lipat tangan ya. Oke, kali ini diambil dari firman Tuhan Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Adapun temanya dengan iman menjadi berkat bagi sesama. Nah, kali ini adik-adik kisahnya diambil dari kisah satu keluarga yang namanya Pak Budi Suhardi ya. Dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Pak Budi Suhardi adalah seorang pilot adik-adik ya. Pilot di beberapa maskapai ya. Salah satunya contohnya pesawat Garuda Indonesia, pesawat Korean, dan pesawat Singapore Airways ya. Nah, dia tinggal di Singapura sesuai dengan pekerjaannya ya adik-adik ya. Waktu itu tahun 1999. Nah, Pak Budi ini seorang pilot, jadi uangnya banyak ya, gajinya besar ya. Dia gajinya besar, dia tabung sebagian adik-adik, sebagian untuk kebutuhan keluarga, sebagian dia tabung adik-adik karena dia punya rencana nanti dia membawa semua keluarganya keliling dunia. Wah, hebat ya adik-adik ya, enak ya. Ya, mau dibawanya keliling dunia, naik pesawat semua keluarganya. Nah, suatu waktu Pak Budi dan keluarganya, Pak Budi ini adik-adik, istrinya namanya Peggy ya, anaknya ada 3 ya. Satu namanya Kristi, kedua Tasya, dan ketiga Christian. Nah, mereka lagi makan ya adik-adik di rumah, lagi makan-makan enak sambil nonton TV. Rupanya pada saat itu di TV itu ditayangkan, bahwasanya terlihatlah ada pengungsi timur-timur adik-adik, di mana pengungsi itu sangat susah adik-adik hidupnya ya. Mereka itu tinggal di tenda-tenda, tapi tendanya terbatas. Nah, mereka hidup susah sekali, di mana di tendanya terbatas adik-adik karena mereka banyak sekali pengungsi. Jadi tendanya itu disambung-sambung dengan kardus, dengan spanduk-spanduk ya. Wah, kasihan ya adik-adik ya, pengungsinya banyak anak-anak kecil lagi ya, kasihan sekali adik-adik. Nah, kalau makan gimana? Ya, makan hanya dikasih satu Indomie dimasak untuk satu keluarga. Bayangin adik-adik, ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik-adik. Wah, satu Indomie dibagi untuk semua. Gimana ya? Jadi mereka adik-adik supaya cukup, mereka ambil di sekitar mereka tanam-tanaman yang bisa dimakan. Ya, seperti mungkin sawi, sayur-sayuran yang bisa dimakan, dicampur banyak-banyak adik-adik supaya cukup untuk makan sekeluarga. Satu Indomie loh.
Nah, udah gitu adik-adik masaknya tahu nggak di mana? Bukan di kuali, tapi di kaleng cat yang bekas adik-adik. Wah, jijik ya, kotor kan? Nggak sehat ya adik-adik. Tapi kondisi adik-adik yang memaksa. Kalau gitu mereka nggak makan. Ya, jadi akhirnya banyak dong yang nggak sehat ya. Nah, Bapak Budi dan keluarga melihat ini, wah kasihan anak-anaknya, istrinya juga nonton di TV. Nah, akhirnya mereka pandang-pandangan adik-adik. Setelah lihat itu satu sama lain mereka pandang-pandangan keluarga. Nah, Pak Budi bilang sama istri dan anak-anaknya, kita tidak jadi pergi keliling dunia ya, karena duitnya kita bisa gunakan untuk menolong pengungsi di Timur. Nah, adik-adik, istrinya langsung bilang dan anak-anaknya, iya, kita akan bantu mereka. Nah, adik-adik cobalah. Coba kalau adik-adik udah dijanjikan mama papa akan jalan-jalan ke Bali, ya, ke Singapura, kemana-mana, taunya nggak jadi. Marah nggak? Pasti marah nih. Ya, Pak, kok nggak jadi sih? Ya kan? Wah, ini enggak adik-adik. Anak Pak Budi baik ya, luar biasa. Mereka bilang langsung, iya Pak, kita bantu uangnya untuk para pengungsi. Nah, Pak Budi langsung adik-adik telepon teman-temannya semua. Ya, ayo kita kumpul duit untuk bisa bantu kehidupan para pengungsi, kasihan supaya mereka tertolong. Nah, akhirnya adik-adik, kalau Pak Budi bisa mengasih $10.000, teman-temannya juga bantu adik-adik, dapatlah terkumpul $67.000 untuk bisa dibantu kepada pengungsi dengan barang-barang 1 ton. Nah, adik-adik, barang itu makanan, ya banyak ya kebutuhan-kebutuhan untuk para pengungsi. Nah, Pak Budi baik juga ya, dan dia lumayan. Kenapa? Diantar ke timur dengan pesawat adik-adik, sehingga dia kan kerjanya pilot, jadi terbantu ya biayanya, nggak mahal. Tapi adik-adik, walaupun segitu banyak sudah dikirim, kalau banyak juga pengungsinya kan habis ya. Ya, Pak Budi bingung gimana ya caranya ya. Anak-anak semakin banyak yang sakit lagi. Nah, akhirnya Pak Budi memutuskan dia di Kupang akan menyewa sebuah rumah adik-adik. Untuk apa? Panti asuhan ya. Dia buat panti asuhan, dia sewa satu rumah supaya menampung anak-anak yang tidak terurus ya. Mungkin sebagian mereka kebagian tempat yang bagus, tapi banyak juga nggak kebagian. Jadi Pak Budi tampung lah ini ke rumah itu adik-adik ya. Nah, Pak Budi menyewa pengasuh dan perawat untuk merawat anak-anak yang masih kecil-kecil. Nah, berjalan waktu, tempatnya nggak muat lagi karena banyak adik-adik yang harus ditampung. Akhirnya Pak Budi kebetulan dia ada tanah di Kupang adik-adik, Kupang Tengah ya. Nah, dia bangun situ panti asuhan. Waktu itu temennya jual tanah sama dia. Waktu itu Pak Budi nggak tahu untuk apa ya tanah ini, tapi biarlah supaya untuk simpanan ya adik-adik ya, dia beli. Mungkin Tuhan punya rencana adik-adik, Pak Budi ini akan membangun panti asuhan di tanah tersebut. Nah, bener adik-adik, akhirnya Pak Budi membangun panti asuhan yang lumayan besar. Selain itu adik-adik, dia bangun sekolah ya, supaya anak-anak panti asuhan itu tidak hanya diasuh begitu saja, tidak hanya dirawat, tapi supaya mereka pintar ya. Dan Pak Budi punya tanah yang luas, bisa ditanamin banyak-banyak tanaman ya, pertanian supaya anak-anak juga pintar adik-adik ya. Nah, jadi mereka pun hidup sudah baik ya. Mereka disekolahkan, mereka diajari berkebun, bertani ya, sehingga mereka tertolong adik-adik.
Nah, panti asuhan itu namanya Roslin, adik-adik ya. Roslin itu gabungan dua nama, yaitu Rosa dan Evelyn, Dek, ya. Jadi namanya Roslin. Nah, panti asuhan itu. Nah, kenapa Roslin? Roslin itu adalah Rosa dan Evelyn tadi, nama neneknya Peggy, istrinya Pak Budi. Mereka juga banyak bantu ya adik-adiknya, dana ya. Jadi namanya panti asuhan Roslin ya. Nah, akhirnya anak-anak itu pintar semua adik-adik, sekolah banyak yang sekolah dan akhirnya ke seluruh Indonesia ya. Saat ini bahkan mereka sudah kuliah ya, udah jadi orang pintar dan nantinya jadi dokter ya, jadi pilot lagi ada, jadi polisi banyak ya adik-adik ya. Wah, Pak Budi luar biasa ya. Nah, pada tahun 2009 Pak Budi dapat penghargaan dari CNN ya, yang namanya Pak Budi itu pahlawan pada tahun 1990 ya. Pada saat itu Pak Budi membantu para anak-anak Timur. Nah, dia dapat penghargaan dari CNN adik-adik. Itulah berkat Tuhan bagi Pak Budi. Nah, akhirnya anak-anak panti asuhan itu terawat, tidak ada terlantar lagi ya, berkat pertolongan Pak Budi ya. Yang tadinya uangnya untuk jalan-jalan ke luar negeri keliling dunia nggak jadi, tapi digunakan untuk menolong sesama ya. Nah, adik-adik, coba kakak Tia mau tanya ini, pernah nggak adik-adik bantu atau menolong sesama ya? Ya, kalau tadi anak-anak Pak Budi langsung mau uangnya digunakan untuk pertolongan anak-anak yang mengungsi, ya luar biasa. Kalau adik-adik mungkin jangan lama, kan kita mau pergi jalan-jalan nih, kita kan mau ke Bali, nggak jadi. Nah, nggak boleh gitu ya adik-adik, karena kita juga harus mengasihi ya. Tuhan Yesus bilang harus mengasihi ya. Kasih Tuhan Yesus dan kasih sesama manusia ya. Seperti Pak Budi, dia sudah memberikan kasihnya untuk sesama manusia ya. Apa yang dia punya tabungannya, dia berikan kepada para pengungsi sehingga bisa jadi berkat. Nah, untuk adik-adik di rumah gitu juga ya. Mungkin adik-adik punya sepatu ya, punya baju yang layak ya, yang nggak mungkin udah sempit, nggak terpakai lagi, bisa dikasih dengan ke panti asuhan atau orang-orang yang di kampung-kampung yang membutuhkannya. Bisa digunakan mereka adik-adik, bisa jadi berkat ya. Nah, cerita sudah selesai ya. Kak Tia beri tugas nih, Mama, Papa, tolong ya. Sekarang tugasnya adik-adik bisa memberi apa aja yang paling kecil buat sesama ya. Mungkin adik-adik bisa memberi sesuatu kepada mama atau papanya aja ya. Nanti di videoin ya sama Kak Tia. Kak Tia bisa lihat, tolong ya mama papa di rumah. Nah, sekarang sudah selesai deh ceritanya ya. Nah, kita akan nyanyi lagi nih ya, nyanyi lagunya Terang Kristus kecilku punya, biarkan menyala ya. Kita lihat yuk. Sekarang yang nyanyi juga teman-temanmu ya. Yuk kita tonton bersama. Kristus kecilku punya,
Katia juga udah lihat nih. Pernah kan? Kenal kan lagunya? Ya, gimana ya? Terang Kristus kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristus kecil ku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristus kecil ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Ya adik-adik, nah ibadah sudah selesai. Kita berdoa dulu ya sebelum kita selesai. Nah yuk, kita berdoa bersama. Nanti habis itu doa Bapa kami ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku tutup sama rata, lalu aku berdoa. Ikuti Katia ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah selesai bernyanyi, mendengarkan firman, yaitu dengan kisah Bapak Budi Suhardi. Tuhan Yesus, kami juga kepingin supaya kami bisa menjadi berkat bagi sesama. Ajari kami anak-anak-Mu ya. Biarlah kasih yang Tuhan ajarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah dan minggu depan kami akan kembali beribadah. Beri kami kesehatan kekuatan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dibawa ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik di rumah sudah selesai kita beribadah untuk minggu ini. Ya, sampai jumpa pada minggu depan ya. Hai, happy Sunday, shalom. Dah.